Sebelum saya jadi Kristen dan apalagi jadi pendeta, saya pernah makan seluruh makan, kepiting, udang, kambing, sapi, kerbau, domba. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Amin. Nah saudara, lewat di beranda media sosial saya, seorang bapak ya, yang ternyata tadinya dia adalah orang yang tidak percaya Kristus. Bahkan saya lihat masih memelihara janggut saudara panjang ya. Saya sedikit agak geli lihatnya ya. Dia sedang menikmati makanan yang sangat lezat menurut dia saudaraku. Yang sekian puluhan tahun dia tidak pernah menikmati itu. Karena haram baginya. Tetapi saudara akan lihat apa yang dia sampaikan terkait ya, makanan yang menurut dia. Pokoknya saudara dengarkan sendirilah. Ya saudara, memang di dalam kitab perjanjian lama saudara, babi ini dinyatakan haram, tetapi babi hutan saudara. Ya, saya tidak menemukan babi peliharaan. Karena memang mungkin pada zaman dulu belum ada memelihara babi. Jadi babi pada zaman itu adalah babi hutan. Ya, kalau sekarang kan kita kenal dengan babi hutan dan babi peliharaan ya saudara ya. Tapi saudara simpulkan sendiri. Tetapi intinya bahwa dalam perjanjian baru, semua yang turun dibawa perut kita ini diolah keluar ke jamban, itu tidak menajiskan orang atau tidak mengharamkan orang. Tetapi yang mengharamkan menajiskan orang, kata Alkitab, kata Yesus saudara, adalah apa yang keluar dari mulut orang itu. Menghujat, mencaci maki, ya, memfitnah, berbohong, segala bentuk kejahatan. Itulah yang menajiskan orang. Saudara coba pikirkan. Jadi kita sebagai orang percaya jangan ikut-ikut. Kecuali mungkin makanan itu sudah tidak layak dikonsumsi karena memang basi saudara ya. Itu untuk masalah kesehatan. Karena tubuh kita ini akan kembali ke tanah. Ya. Oke saudara, langsung saja kita lihat pernyataan Bapak ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Ya. Sebelum saya jadi Kristen dan apalagi jadi pendeta, saya pernah makan seluruh makan, kepiting, udang, kambing, sapi, kerbau, domba, semua telah saya makan. Tapi babi ini makanan yang terenak yang pernah saya makan sampai dengan saat ini. Ya. Memang ini makanan enak banget. Jadi rugi kalau kita tidak makan ini. Amin. Habiskan Bu. Oh siap. Nanti ini kita memang habiskan. Dibeli memang untuk dihabiskan. Oke siap. Sambil kita makan, saya mau tanya-tanya lagi nih Pak. Oke. Kalau tadi kan saya nanya dari sudut pandang iman kita yang lama. Oke. Bagaimana dari sudut pandang iman kita yang baru? Kalau saya kan baca di perjanjian lama atau Taurat itu haram statusnya. Tapi untuk di Injil atau perjanjian baru halal. Nah mungkin Bapak punya penjelasan karena saya juga baru belajar nih Pak. Supaya nanti kalau ditanya orang pun saya bisa jawab gitu. Oh haleluya. Salam sambil saya kunyah ini dagingnya enak. Dalam kitab Taurat, memang daging babi itu memang diharamkan. Tapi kita tidak hidup orang-orang Kristen seperti kita dan semua orang Kristen yang ada di seluruh dunia ini, kita hidup dengan hukum Taurat. Tapi kita hidup dengan hukum kasih karunia. Kenapa kita hidup dengan hukum kasih karunia? Karena yang pertama, kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Soal kerajaan sorga bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu yang pertama.
Jadi soal makan dan minum, makanan yang kita makan dan minum yang kita minum tidak membawa kita ke neraka, dan juga makanan ini tidak membawa kita ke sorga. Tetapi yang membawa kita ke sorga adalah kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Yang kedua, yang ketiga, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu yang membawa kita ke surga. Apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, nggak menjamin kita ke surga atau ke neraka, nggak menjamin kita selamat atau tidak, Pak. Oh iya, betul, betul. Nah, pertanyaan ini dijawab oleh Alkitab dalam kitab Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-19, perkataan Tuhan Yesus demikian. Apa yang masuk ke dalam mulutmu tidak mengharamkan kamu, tidak menajiskan kamu, sebab apa yang kamu makan diolah di dalam perut, lalu hasilnya dibuang ke jamban. Tetapi yang mengharamkan kamu, yang menajiskan kamu, bahwa apa yang keluar dari mulutmu itu timbul di dalam hatimu, yaitu kalau kamu marah dengan orang lain, kalau kamu membenci orang lain, kalau kamu memfitnah orang lain, kalau kamu menghina orang lain, kalau kamu melecehkan orang lain, kalau kamu menjatuhkan orang lain, itu adalah najis bagi kamu, sebab apa yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan kamu. Jadi bukan dari apa yang kita makan, tapi perkataan, tindakan kita yang sia-sia, yang merugikan orang lain, yang itu akan mengharamkan atau menajiskan kita, Pak. Ya, Tapi bukan apa yang masuk dan bukan apa yang makan, ya. Berarti, amin. Betul. Berarti ini boleh dilanjut, Pak. Boleh dihabiskan. Halal. Lanjut, Pak. Halal. Jadi poin dari Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-19 itu, dengan mengatakan demikian, Alkitab berkata bahwa segala sesuatu adalah halal. Yang ketiga, di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima, firman Tuhan demikian. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah baik dan tidak ada satupun yang diharamkan. Baik dan tidak ada satupun yang diharamkan. Asalkan yang pertama kita terima dengan ucapan syukur. Yang kedua, makanan itu dikuduskan oleh firman. Makanan itu dikuduskan oleh doa. Jadi makanya tadi kita sebelum makan doa dulu. Kita berdoa. Orang-orang Kristen, orang percaya sebelum makan doa dulu. Karena makanan itu dikuduskan oleh firman dan juga dikuduskan oleh doa. Jadi habis doa kita makan, sukacita, bersyukur habis itu. Haleluya. Oke, thank you banget nih, Pak. Itu, bro. Buat waktunya, buat udah ngajak saya makan makanan enak, udah gitu dapat pengetahuan firman juga, buat nambah iman saya dan bisa menjawab ke semua orang juga. Thank you banget. Saya berharap next time Bapak nggak bosan buat ngajak saya, buat ngajar saya lagi. Saya akan ajak lagi nanti makanan yang lebih enak. Thank you banget, Pak. Thank you banget. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan apa yang saya bahas dengan Bro Ricky, saya tidak bermaksud untuk mengajak saudara yang mengharamkan babi lalu saudara harus makan babi. Tidak, saya tidak mengajak saudara. Kalau saudara mengharamkan, silakan saudara haramkan. Kalau saudara mau makan, makan aja. Tidak ada yang haram kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berdoa terus sama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berharap terus kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini menurut pandangan saya, semua kita orang percaya, orang Kristen, tidak ada yang haram. Amen. Makan aja, semuanya halal, dikuduskan oleh doa dan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bro dan juga memberkati kita semua. Juga, Pak. Thank you. Jangan lupa subscribe dan like and share. Ya. Kita ketemu di ke depan di channel yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Bless. Haleluya. Shalom. Immanuel.